Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan, yaitu iman dan juga takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kekuatan dohir dan batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita semuanya mampu, yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia dari seluruh tangan-tangan penjajah, wahai saudaraku. Dan di sini saya akan mengatakan dan mengabarkan dan juga suatu pesan untuk kalian semua, wahai semua saudara-saudaraku, di mana pada saat ini yaitu telah terjadi kisruh di negara kita, yaitu di pemerintahan, tentang beredarnya tentang yaitu situs dan juga akun yang bernama Pupu Papa, wahai saudara-saudaraku. Dan banyak di antara manusia menyangka bahwa itu adalah akun milik salah, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yaitu putra dari Presiden Joko Widodo. Dan di sini saya akan mengabarkan dan mengatakan kenapa akun itu bisa terbongkar dan juga dipublikasikan oleh seseorang. Dan ini saya kabarkan adalah sesungguhnya Indonesia itu berada dalam bidik, yaitu musuh-musuh internasional, wahai saudara-saudaraku. Jadi dalam konsep mereka, bagaimana caranya agar negara Indonesia ini hancur, dan setelah hancur maka dialah yang berkuasa, wahai saudara-saudaraku. Jadi pada intinya negara Indonesia itu saat ini pun yaitu sedang dijajah, wahai saudara-saudaraku, oleh negara-negara internasional yang radikal. Maka dalam rangka yaitu pemunculan sebuah akun yaitu Pupu Papa, itu semua adalah hasil dari kerja hacker-hacker nasional dan internasional. Seperti itu. Karena tanpa semuanya itu tidak akan terbongkar dan tidak pernah akan terberitakan. Lalu sesungguhnya apa tujuan hacker sehingga dia membongkar, mencari-mencari, yaitu titik lemah
yang namanya Gibran Raka Buming Raka. Jadi tujuan mereka itu adalah yang pertama, bagaimana caranya menghancurkan negara Indonesia. Dan musuh negara Indonesia itu adalah dari golongan nasional dan internasional. Akan tetapi musuh yang dari nasional pun itu sama adalah sebuah doktrin internasional. Maka di sini timbullah yaitu hacker-hacker nasional dan internasional untuk mencari sebuah yaitu keburukan-keburukan dan juga kelemahan-kelemahan para pemimpin yaitu Nusantara, wahai saudara-saudaraku, seperti itu. Dan di dalam konsep ini tujuan mereka adalah menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka mereka tidak ingin melihat negara Indonesia ini aman, tentram, sentosa. Maka dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tiada henti sesungguhnya mereka itu selalu berjuang bagaimana caranya agar negara yang tercinta Indonesia Raya ini hancur lebur, wahai saudara-saudaraku. Mereka menginginkan yaitu negara Indonesia itu hancur di bidang ekonomi, hancur di bidang keamanan, hancur di bidang pendidikan, dan juga hancur di bidang kesehatan dan juga seni dan budaya. Maka sesungguhnya inilah yang mereka terapkan. Akan tetapi rakyat negara Indonesia ini tidak menyadari tentang hal itu, wahai saudara-saudaraku. Berbagai masalah bertubi-tubi yang terjadi kekisruhan di negara kita ini adalah sesungguhnya sebuah radikalisasi internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Karena yang mereka inginkan adalah sebuah kekuasaan. Radikal-radikal internasional itu ingin menguasai negara Indonesia sepenuhnya. Dan itu pun terjadi pada zaman dahulu sampai saat ini, wahai saudara-saudaraku. Dulu negara Indonesia dijajah oleh Belanda dari dahulu, wahai saudara-saudaraku, dan sampai saat ini pun sesungguhnya penjajah-penjajah itu selalu hadir dan ada ingin menguasai negara Indonesia. Dan juga konflik-konflik di nasional tentang yaitu ingin menguasai orang-orang yang haus jabatan di negara Indonesia pun itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Maka di dalam yaitu kepemimpinan negara Indonesia itu sungguh panas sekali, wahai saudara-saudaraku. Selalu saling membunuh antara satu sama yang lain dan saling menjatuhkan antara yang satu dengan sama yang lain, wahai saudaraku. Tidak ada yang puas dengan kepemimpinan siapapun yang ada di Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Karena semua itu adalah doktrin-doktrin internasional yang sesungguhnya mereka adalah mengacau balaukan negara kita agar diri kita dan negara kita itu tidak maju, wahai saudara-saudaraku.
Sesungguhnya mereka takut kepada negara Indonesia. Mereka berjuang susah payah untuk menghancurkan negara Indonesia dengan bermacam metode, yaitu bermacam-macam cara. Sampai agama pun mereka adu domba. Itu sesungguhnya yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Dan jika pupu papa ini terbongkar dan dijadikan sebuah alat untuk menghancurkan kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka, maka sesungguhnya akun-akun yang lain pun akan terbongkar, wahai saudara-saudaraku. Seluruh pejabat-pejabat yang ada di Nusantara ini akan terbongkar semua. Satu persatu oleh hacker internasional dibongkar. Yang pada akhirnya seluruh pejabat yang ada di Indonesia itu rusak semua, wahai saudara-saudaraku. Dan jika semuanya diketahui rusak semua, maka siapa yang akan jadi pemimpin Indonesia ini, wahai saudara-saudaraku? Dan jika hal itu terjadi, maka kehancuran dan peperangan itu akan terjadi besar-besaran, wahai saudara-saudaraku. Karena Indonesia berada di dalam ambang kehancuran, wahai saudara-saudaraku. Tentang masalah kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi itu adalah bermacam-macam, wahai saudaraku. Sejarah manusia dari mulai kecil sampai dewasa, akhlak itu berbeda-beda. Karakter pun berbeda-beda dan berubah-ubah. Sekalipun toh jadi seorang pejabat, sekalipun ada yang menjadi pejabat, akan tetapi semuanya perjalanan mereka itu tidak mulu 100%. Di waktu muda, di waktu remaja, keradikalan itu semuanya ada. Bahkan sampai alim ulama pun sama seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Tidak sekaligus menjadi seorang alim ulama ataupun kiai, semuanya memiliki perjalanan yang sangat panjang. Begitupun para pejabat-pejabat sama, wahai saudara-saudaraku. Tidak ada yang mulu 100% manusia itu baik, karena manusia itu tempatnya adalah salah dan lupa, wahai saudara-saudaraku. Coba kalian bayangkan, jika dibongkar seluruh akhlak manusia yang ada di Nusantara ini, maka semuanya akan hancur. Sekalipun toh memang benar Raka Buming Raka itu adalah pemilik akun Pupu Papa, maka diri kalian pun akan terseret semua, wahai saudaraku. Hacker-hacker internasional tidak akan pernah diam, karena tujuan dia bagaimana menghancurkan peradaban Indonesia itu sendiri, wahai saudaraku. Yang dia harapkan keamanan hancur, ekonomi hancur, pendidikan hancur, seni dan budaya pun hancur seperti itu, wahai saudara-saudaraku. Apakah diri kalian sudah siap menerima tentang hal itu jika itu terjadi? Jejak digital seluruh manusia itu adalah terbagi dua. Ada yang buruk dan ada juga yang baik. Akan tetapi jika kita terpaku kepada yang buruknya saja, maka semuanya itu adalah buruk, wahai saudara-saudaraku. Semua manusia, semuanya itu buruk, terkecuali yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena seluruh manusia itu, semuanya itu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan musuh mereka adalah
musuh kita semua adalah sebuah hawa nafsu. Mampukah kita memerangi hawa nafsu? Sesungguhnya kita hanya mampu berusaha tentang hal itu. Sekalipun manusia itu menjadi tokoh agama dan tokoh negara, tapi jejak dirinya itu tidak mulus semua, wahai saudara-saudaraku. Dan ini yang harus kita pahami tentang semuanya. Seperti itu. Banyak di antara ulama-ulama dan juga banyak para pejabat tinggi pun itu mungkin sama. Jejak mereka itu tidak mulus semua. Dan jika semuanya dibongkar, maka hancurlah kehidupan bangsa dan bernegara. Akan tetapi kita seharusnya berpikir bagaimana kita berkonsep untuk memajukan bangsa negara ini agar kita bersaing dan lebih maju daripada saat ini, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan kita harus ingat bahwa di antara kita itu adalah ada orang yang kedua dan yang ketiga. Dan ini sesungguhnya adalah sebuah perang yang sejati, wahai saudara-saudaraku. Maka kita sebagai rakyat Indonesia harus hati-hati jangan sampai terpancing dengan semua yaitu radikal internasional. Sesungguhnya mereka bangga dan tertawa melihat bangsa kita hancur lebur seperti ini. Dan dia selalu terus-menerus membuat suatu kekisruhan, membuat sebuah rencana-rencana bagaimana negara kita ini agar hancur lebur dan jatuh kekuasaannya ke tangan mereka, wahai saudara-saudaraku. Jika kita selalu kisruh di bidang apapun, bidang agama, bidang bernegara, maka saya yakin negara kita tidak akan pernah maju, wahai saudaraku. Tidak akan pernah maju di bidang yaitu keamanan, tidak akan pernah maju di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan juga seni dan budaya. Itu tidak akan pernah maju, wahai saudara-saudaraku. Karena energi kita semua ini terkuras memikirkan akibat-akibat yang mereka yaitu lancarkan kepada kita. Bermacam-macam fitnah, bermacam-macam program yang sesungguhnya banyak yang menjerat kita semua. Program-program internasional yang mereka turunkan kepada kita. Dan janganlah kita selalu mengadopsi tradisi, budaya, dan juga tata cara bernegara orang-orang yaitu internasional, orang-orang luar negeri. Seharusnya kita yaitu berpikir sendiri, mengambil langkah-langkah sendiri agar diri kita menjadi sebuah negara yang berkepribadian mandiri seperti itu, wahai saudaraku. Dan kita tidak terpaku kepada negara-negara internasional seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Saya hanyalah seorang sang pengembara, wahai saudaraku. Saya tidak berpendidikan agama tinggi dan juga tidak berpendidikan yaitu sekolah yang tinggi, wahai saudaraku. Saya tidak sekolah. Untuk itu, jika ada kata-kata yang salah, saya minta dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.